Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa teori komunikasi antar budaya. Sebelum saya menjelaskan, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Ramzari dengan NIM 552041200023. Saya merupakan mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi tahun 2025 Universitas Mercu Buana. Nah, teman-teman langsung saja ya kita ke pembahasan teori yang pertama. Teori yang pertama yaitu adalah Peace Negotiation Theory. Peace Negotiation Theory ini pertama kali dikembangkan oleh Stella Tintome pada tahun 1995. Teori ini berakar dari penelitian Brown dan Davidson yang membahas konsep wajah sebagai citra diri dalam komunikasi lintas budaya. Tintome mengembangkan teori ini untuk menjelaskan bagaimana individu dari budaya yang berbeda mengelola konflik dan mempertahankan citra diri mereka dalam interaksi sosial, terutama ketika terjadi perbedaan pendapat atau konflik. Selanjutnya itu latar belakang utama munculnya teori ini, yaitu yang pertama, adanya perbedaan cara orang dari berbagai budaya mempertahankan dan menegosiasikan citra diri mereka dalam interaksi sosial. Kemudian kedua, yaitu ada konflik seringkali dapat merusak citra sosial seseorang, sehingga diperlukan pemahaman tentang bagaimana perilaku komunikasi Facebook yang digunakan untuk melindungi, membangun, atau memulihkan wajah, baik milik sendiri maupun orang lain. Kemudian ada konsep wajah sendiri diambil dari pemikiran budaya Tiongkok yang menekankan pentingnya moralitas, kehormatan, pengakuan sosial, dan status dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya di sini ada asumsi dasar teori. Asumsi dasar teori face negotiation ini yang pertama ada komunikasi dalam semua budaya yang didasarkan pada upaya mempertahankan dan menegosiasikan wajah. Yang kedua, wajah menjadi isu penting ketika identitas atau citra diri dipertanyakan atau terancam. Yang ketiga yaitu budaya individualistik dan kolektivistik. Perbedaan jarak kekuasaan mempengaruhi cara orang mengelola wajah. Kemudian empat, ini jarak kekuasaan kecil mendorong kesetaraan, sementara kekuasaan besar menekankan hierarki. Kemudian 5, kompetensi komunikasi antar budaya adalah hasil dari pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan dalam menyesuaikan pacework dengan konteks budaya. Pace di sini diartikan identitas sosial atau citra diri yang ingin dipertahankan agar diterima oleh orang lain dalam interaksi sosial ya teman-teman. Kemudian untuk budaya individualistik itu adalah budaya yang terbuka akan penyampaian kritik atau pendapat langsung. Sedangkan budaya kolektivistik ini adalah budaya yang lebih menjaga keharmonisan atau hati dalam menyampaikan kritik agar tidak mempermalukan orang lain atau merusak hubungan sosial. Selanjutnya mengenai isi dan penjelasan teori. Inti teori adalah bahwa wajah adalah metafora untuk citra diri yang ingin dipertahankan seseorang di hadapan orang lain. Facebook sendiri adalah perilaku komunikasi yang digunakan untuk membangun, mempertahankan, atau memulihkan wajah baik milik sendiri maupun orang lain ketika terjadi ancaman terhadap citra diri tersebut. Kemudian teori ini membedakan dua kebutuhan universal. Yang pertama yaitu positivism. Positivism itu adalah keinginan untuk dihargai, diakui, atau diterima. Biasanya positivism ini lebih ke budaya individualistik. Tadi sebelumnya setelah saya jelaskan. Kemudian negativism. Negativism ini keinginan memiliki otonomi dan tidak dikekang atau lebih menjaga perasaan orang lain. Yaitu lebih ke budaya kolektif. Pace dalam konflik akan berbeda antara budaya individualistik. Budaya individualistik itu lebih menekankan pada hak dan kebebasan individu, dan kolektivistik lebih menekankan pada harmoni kelompok dan menjaga hukum. Beda dengan budaya individualis, yaitu langsung dia menyatakan pendapatnya langsung terbuka. Kemudian contoh penggunaan teori dalam lingkungan kampus ya. Ini contoh dalam lingkungan kampus. Dalam lingkungan kampus yang terdiri dari mahasiswa dengan latar budaya berbeda, konflik atau perbedaan pendapat bisa muncul. Dari budaya kolektivistis cenderung menghindari konfrontasi langsung untuk menjaga harmoni kelompok, sedangkan mahasiswa dari budaya individualistik mungkin lebih terbuka dalam menyampaikan pendapat secara langsung. Dengan memahami teori ini, mahasiswa dapat menyesuaikan cara berkomunikasi agar tidak menyinggung atau mempermalukan pihak lain. Kemudian ada contoh lainnya lagi, yaitu sebagai contoh orang Batak. Orang Batak itu biasanya kalau berbicara langsung dengan sesama orang Batak, mereka memiliki suara nada yang keras, tinggi, dengan raut wajah yang mereka tampilkan. Orang Batak tersebut berkomunikasi dengan orang Sunda ya, seperti kita ketahui orang Sunda sendiri memiliki
Anda bicara dengan lembut, dengan sopan. Jika orang Batak berkomunikasi dengan orang Sunda secara langsung dengan nada, intonasi, pace wajah mereka, itu bisa mengancam suatu budaya Sunda tersebut. Yang dikatakan dengan budaya individualistik dan budaya kolektivistik. Kemudian pandangan teori. Pandangan teori menurut saya, peace negotiation theory pada masa saat ini sangat penting ya dan relevan untuk pelajari dalam komunikasi sehari-hari. Karena harus diakui bahwa muka ini sangat penting baik interaksi individu secara konstan, baik sadar maupun tidak, selalu tertuju pada penyelamatan muka dan menghormati identitas sesama. Dan juga teori ini terbukti aplikatif dalam berbagai konteks seperti pendidikan, masyarakat multikultural, organisasi, hingga komunikasi lintas agama. Dengan semakin kompleksnya interaksi sosial dan meningkatkan keberagaman, teori ini bahkan menjadi semakin penting untuk memahami, mengelola konflik baik secara efektif serta menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Penjelasan teori kedua yaitu Space Codes Theory. Space Codes Theory ini dikembangkan oleh Gary Philipson pada tahun 1970 hingga 1980. Berawal dari penelitiannya di komunitas Thames-Terfield, Chicago. Teori ini lahir sebagai upaya untuk memahami hubungan antara komunikasi dan budaya, serta bagaimana pola-pola komunikasi khas terbentuk dan dipraktikkan dalam komunitas tertentu. Intinya Space Code Theory ini diciptakan untuk mengungkapkan dan menjelaskan hubungan erat antara komunikasi dan budaya, serta bagaimana kode-kode komunikasi yang berbeda mencerminkan ciri khas budaya yang unik dan beragam. Kemudian ini ada asumsi dasar teori. Asumsi dasar teori ini yaitu yang pertama, setiap budaya memiliki kode berbicara atau space codes yang khas dan berbeda satu sama lain. Kemudian kode berbicara ini adalah sistem sosial yang mencakup terminologi, makna, aturan, dan pola komunikasi yang berfungsi dalam konteks budaya tertentu. Kemudian ketiga, dalam komunikasi tertentu biasanya terdapat lebih dari satu kode berbicara yang digunakan tergantung pada situasi dan kelompok sosial. Kemudian keempat, yaitu individu menyesuaikan gaya komunikasi mereka berdasarkan kode berbicara yang berlaku di lingkungan sosial. Kemudian isi dan penjelasan teori. Gary Philipson merumuskan 6 proposisi utama dalam Space Code Theory menjadi inti teori ini. Yang pertama itu keunikan kode berbicara. Keunikan kode berbicara ini maksudnya adalah setiap budaya memiliki kode berbicara yang khas dan berbeda dari budaya lain. Ini berarti pola komunikasi dan makna yang digunakan dalam satu komunikasi tidak mudah dipahami oleh orang luar. Kemudian dua, yaitu multiplikasi kode berbicara. Maksudnya dalam satu komunitas tetap dapat beberapa kode berbicara yang digunakan dalam konteks sosial yang berbeda. Ya, yaitu ada isi kode berbicara. Isi kode berbicara itu mencakup 3 aspek. Yang pertama, psikologi. Psikologi itu bagaimana individu dipahami dalam komunikasi. Yang kedua, yaitu sosiologi, hubungan sosial dan bagaimana komunitas membangun hubungan tersebut. Kemudian ketiga, yaitu retorik. Retorik itu adalah cara komunikasi yang digunakan untuk menentukan kebenaran dan membujuk. Baiklah, selanjutnya itu ada makna kode berbicara. Makna kode berbicara yaitu anggota komunitas menilai dan menginterpretasikan makna komunikasi yang berdasarkan kode dan berlaku dalam budaya mereka. Kemudian kelima yaitu lokasi kode berbicara. Lokasi kode berbicara ini maksudnya kode berbicara terlibat langsung dalam praktik komunikasi sehari-hari, sehingga untuk memahami kode tersebut harus dianalisis dari cara orang berbicara dalam komunikasi tersebut. Kemudian yang 6 yaitu ada kekuatan diskursif kode berbicara. Kekuatan diskursif kode berbicara artinya adalah kode berbicara memiliki kekuatan untuk membentuk perilaku, identitas sosial, dan norma komunikasi dalam masyarakat. Penjelasan singkatnya, jadi Space Code Theory menekankan bahwa komunikasi adalah aktivitas yang sangat dipengaruhi oleh budaya dan konteks sosial. Kode berbicara bukan hanya sekadar kata-kata, tapi juga sistem, makna, dan aturan yang membentuk bagaimana orang berinteraksi dan memahami satu sama lain dalam komunikasi mereka. Teori ini membantu menjelaskan mengapa komunikasi bisa berbeda secara signifikan antar budaya dan bagaimana seseorang belajar menyesuaikan diri dengan kode berbicara ketika baru memasuki budaya yang berbeda. Ini berikutnya adalah contoh penggunaan teori. Contoh penerapan Space Code dalam kehidupan sehari-hari adalah saat kita berkomunikasi dengan orang asing yang memiliki bahasa dan logat atau aksen yang berbeda. Misalnya ketika berbicara dengan orang dari negara lain melalui telepon, voice note, atau video call. Kita
perlu menyesuaikan gaya bahasa dan cara berbicara agar pesan dapat dipahami dengan baik. Hal ini karena setiap budaya memiliki kode berbicara yang berbeda, termasuk kosakata, intonasi, dan norma komunikasi yang khas. Dengan memahami dan menyesuaikan spesies kode lawan berbicara, komunikasi menjadi lebih efektif dan mengurangi risiko kesalahan. Saya sendiri merupakan contoh lain, saya sendiri merupakan orang dari budaya Sumatera Selatan. Saya memiliki logat atau aksen yang tidak bisa saya lepaskan. Jadi saat saya berbicara itu orang itu pada tahu kalau saya itu merupakan budaya yang saya anut, yaitu orang Sumatera Selatan. Ini saya juga pernah terjadinya miskomunikasi dengan teman saya karena logat saya saat berbicara dengan teman saya. Pada saat itu saya bilang, saya kan tinggi pada waktu di perkuliahan itu. Terus teman saya mengatakan bahwa saya itu marah. Jadi secara tidak langsung dia mendiamkan saya untuk beberapa jam. Kemudian saya tanya dengan dia, kenapa kamu mendiamkan saya? Dia bilang, kamu tadi saya tanyain nada bicara kamu kayak itu, kayak marah, jadinya makanya aku nggak mau negur kamu. Nah, itu merupakan salah satu contoh yang saya dari penggunaan teori ini, speech code teori. Jadi dalam teori speech code teori ini sangat penting sekali aksen atau logat dalam bahasa agar jadi kesalahpahaman setiap kita berkomunikasi dengan budaya yang berbeda. Baiklah, selanjutnya itu mengenai yang ketiga, yaitu teori analisis kaidah peran. Teori analisis kaidah peran atau role theory berkembang dari pemikiran sosiologi dan psikologi sosial dengan pengaruh kuat dari teori interaksionalisme simbolik yang dikembangkan oleh tokoh lain yang berkontribusi dalam pengembangan teori ini, antara lain adalah Sarbin dan juga Biddle. Teori ini muncul sebagai respon terhadap kebutuhan untuk memahami bagaimana individu memainkan peran sosial dalam berbagai konteks kehidupan, serta bagaimana harapan sosial membentuk perilaku dan identitas seseorang. Kemudian ada asumsi dasar teori. Yang pertama ada peran. Peran adalah harapan sosial terhadap individu yang menempati posisi tertentu dalam masyarakat. Kedua, perilaku individu dipengaruhi oleh ekspektasi kelompok terhadap peran yang dijalankan. Kemudian ketiga, norma sosial membentuk dan memformalisasi harapan peran sehingga individu cenderung menyesuaikan diri terhadap harapan tersebut. Kemudian keempat, peran bersifat dinamis, dapat berubah sesuai dengan perubahan status, situasi, dan lingkungan sosial. Kemudian 5, setiap individu memiliki banyak peran yang dimainkan secara simultan dan bergantian dalam kehidupan sehari-hari. Isi dan penjelasan teori. Teori analisis kaidah peran menjelaskan bahwa masyarakat terdiri dari individu-individu yang menjalankan berbagai peran sosial seperti peran sebagai anak, orang tua, pekerja, mahasiswa, dan sebagiannya. Setiap peran memiliki seperangkat harapan, norma, dan aturan yang harus dipenuhi oleh individu. Berikut unsur-unsur penting dari teori analisis kaidah peran. Yang pertama, yaitu posisi sosial. Posisi sosial maksudnya di sini adalah status atau kedudukan yang ditempati individu dalam kelompok. Misal, guru, siswa, ayah, ibu, adik, kakak, dan lain-lain. Kemudian ada peran atau role. Sendiri merupakan serangkaian perilaku dan harapan yang melekat pada posisi sosial tertentu. Kemudian norma. Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur bagaimana peran harus dijalankan. Kemudian harapan peran. Harapan peran adalah ekspektasi kelompok terhadap perilaku individu sesuai peran yang dijalankan. Kemudian ada reward dan sanksi. Reward dan sanksi adalah individu yang memenuhi harapan peran akan mendapatkan penghargaan, penerimaan, atau persetujuan. Sedangkan yang gagal akan mendapatkan sanksi sosial atau penolakan atau hukuman. Kemudian selanjutnya jenis peran. Jenis peran sendiri yaitu satu, ada ascribal role. Ascribal role sendiri adalah peran yang diperoleh sejak lahir tanpa usaha seperti jenis kelamin atau status keluarga. Kemudian ada arsip role. Arsip role sendiri adalah peran yang diperoleh melalui usaha atau pencapaian seperti menjadi mahasiswa atau karyawan. Kemudian gangguan peran. Gangguan peran ada kegagalan peran. Kegagalan peran adalah ketidakmampuan menjalankan peran sesuai harapan. Lalu ada disensus peran. Disensus peran ketidaksepakatan antara individu dengan kelompok mengenai harapan peran. Kemudian ada konflik peran. Konflik peran sendiri adalah tuntunan yang saling bertentangan dari beberapa peran yang dijalankan secara bersamaan. Dan di sini ada contoh penggunaan teori. Contoh yang pertama itu adalah seorang mahasiswa yang lulus mulai bekerja harus menyesuaikan perilaku dari yang sebelumnya, bebas di kampus, menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab di lingkungan
kerja. Pasti ya dari lingkungan mahasiswa ke lingkungan kerja itu pasti memiliki peran yang berbeda, di mana kalau misalnya di lingkungan mahasiswa saat kita berkuliah di perguruan tinggi itu pasti kita masih bahasa bebas, masih mau semau kita. Tapi seketika dari perpindahan pengalian mahasiswa ke tempat bekerja itu pasti seseorang akan mengikuti peran yang sudah ada aturannya atau norma yang sudah terikat di dalam sebuah perusahaan. Itulah pentingnya peran di sini. Kemudian peran keluarga. Orang tua diharapkan berperilaku sesuai dengan peran mereka sebagai pengasuh, pendidik, dan juga panutan bagi anak-anak mereka. Misal, seorang ayah diharapkan memberikan rasa aman dan dukungan, sementara seorang ibu diharapkan memberikan kasih sayang dan perhatian. Maupun peran-peran lainnya seperti peran guru, peran atasan, manajer. Kalau di tempat kerja itu peran manajer itu sangat penting karena manajer sendiri merupakan tempat mengambil keputusan, membimbing, melakukan pemimpinan terhadap bawahannya. Itu merupakan peran yang harus dijalani sebagai seorang manajer. Kemudian pandangan teori analisis kehidupan. Menurut saya masih sangat objektif di masa sekarang ini. Teori ini digunakan untuk memahami, menganalisis, dan memandu perilaku individu dalam berbagai situasi sosial, baik dalam keluarga, organisasi, maupun masyarakat luas. Dengan demikian, teori ini tetap menjadi alat penting untuk menjelaskan dinamika peran, konflik, dan adaptasi dalam kehidupan modern. Referensi yang saya ambil. Nah, baiklah teman-teman, itulah penjelasan beberapa teori komunikasi antar budaya. Semoga dari penjelasan saya tadi bisa dimengerti dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.